Hari itu pukul 11 siang. Aku dan temanku mempunyai rencana untuk berjualan ke pelosok daerah Banyuwangi ujung utara. Karena kerjaan temanku dan aku itu masuk ke kampung-kampung untuk berjualan dari rumah ke rumah. Akhirnya kami berdua langsung berangkat ke tujuan, yang jaraknya dari tempat kami kurang lebih memakan waktu 2,5 jam. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di Gapuro atau pintu masuk untuk menuju ke kampung itu. Jalan masuk mula-mula terlihat lebar dan nyaman karena beraspal. Tapi lama-kelamaan jalannya semakin sempit dan semakin rusak, penuh dengan kerikil-kerikil batu-batu bekasnya aspal yang sudah hancur. Kami pun naiknya pelan-pelan. Dari jalan raya menuju desa terpencil itu kurang lebih berjarak 8 km. Setelah beberapa saat kemudian, kami mulai memasuki hutan yang sangat rindang dan besar-besar sekali pohonnya. Karena saat itu kira-kira pukul 12:30 siang, jadi panas sekali cuacanya di sana. Saat itu kami berpapasan dengan sebuah truk yang memuat kayu-kayu besar. Karena jalannya gak cukup sempit sekali, aku pun meminggirkan atau menepi ke pinggir jalan. Setelah truk itu lewat, tiba-tiba motor kami terhempas ke kanan saat mau jalan. Aku pun merasa aneh karena seperti ada yang mendorong motor kami. Temanku dan aku pun terbanting. Kami pun tertawa dan mengeluarkan kata-kata kotor secara refleks. Jancuknya apa tadi? Gak nyapo mora-mora ambruk dewe itu. Padahal gak ada angin dan sebab yang jelas atau masuk akal yang bisa membuat motorku jatuh. Dengan terasa jengkel, kami pun mengangkat motor sambil menggerutu di dalam hati. Akhirnya kami jalan lagi dan ada pos perhutani di depan kami yang tidak jauh lagi. Aku pun bertanya kepada penjaga itu. Assalamualaikum, permisi pak, mau numpang nanya. Apa desa yang terpencil itu masih jauh dari sini pak? Penjaga itu pun menjawab, iya mas, lumayan, kurang lebih 3-4 kilometer lagi. Kami pun terkejut dengan jalan yang susah, penuh batu-batu. Kapan nyampenya? Kami pun terpaksa melanjutkan perjalanan. Disitulah perasaan aneh mulai menyelimuti keadaan dan hati kami. Setelah memasuki area hutan, cuacanya sudah berubah. Yang semula panas terik menjadi sejuk. Mungkin karena ada banyak pohon-pohon besar di kanan kiri jalan. Dengan tangan yang terasa nyilu dan pegal karena menahan setir, karena jalannya yang terjal batu-batu yang tajam, kami pun berjalan dengan sangat pelan sekali sambil menggerutu dengan temanku. Kapan tekon iki? Wis dalan angel keju remuk rasane awakku. Temanku pun menyaut, iya terai, jalane lebih parah neng kene. Dan seketika itu motorku tiba-tiba berhenti dan mati. Dalam hatiku terasa ada yang aneh, karena minyak bensinnya masih banyak, kok tiba-tiba mati. Aku pun menstarter motorku, terus hiduplah mesinnya. Tapi ada yang aneh, meskipun mesinnya hidup, tapi digas gak mau jalan sama sekali. Aku pun bingung ada apa dengan motorku.
Karena waktu itu posisi kami udah berada di tengah-tengah hutan setengah jalan. Mau putar balik jauh, mau terus motor macet. Aku pun khawatir dan takut. Aku baca-baca doa yang aku bisa. Aku coba lagi hidupkan motorku. Bisa hidup dan bisa jalan. Tapi hanya 5 meter tiba-tiba mati lagi. Aku pun udah capek, lalu kupinggirkan motorku sambil nunggu keajaiban dan sambil menghidupkan rokok. Setelah aku mondar-mandir sama temanku yang lagi panik karena hampir setengah jam gak ada orang lewat sama sekali karena di tengah hutan. Tiba-tiba terlihat truk dari kejauhan. Jalannya sangat lambat karena jalannya bebatuan dan kerikil batu-batu tajam. Hampir 15 menit truk itu lewat di depan kami. Aku pun menghadang truk itu untuk bertanya, "Pak, apakah udah dekat atau masih jauh desa terpencil yang di sana itu?" Lalu supir truk itu menjawab, "Masih jauh, Mas." Salah satu di antara mereka pun bertanya kepadaku, "Motornya kenapa itu, Mas?" "Macet, Om. Tahu tiba-tiba mogok." Mas satunya lagi pun menyaut, "Makanya Mas, jangan lewat di sini. Di jalan ini bukan jalan untuk motor. Jangan lewat di sini Mas, lewat sebelah sana itu ada jalan setapak. Di situ jalannya motor Mas, bukan di sini. Jangan lewat sini Mas, langsung saja, angkat saja ke sana." Aku pun menyaut, "Ya Mas, terima kasih." Tak lama kemudian truk itu pun berjalan. Aku pun mencoba motorku menstarternya lagi, tapi masih tetap nggak bisa jalan. Akhirnya aku dan temanku sempat putus asa karena waktu udah asar. Bingung mau balik atau mau lanjut, tapi motor macet. Lalu aku menuntun motorku dan mengarahkan ke jalan kecil tadi yang dikasih tahu oleh orang-orang itu. 1-2 kali dicoba tetap macet, tapi alhamdulillah akhirnya bisa jalan lagi. Akhirnya kami lanjut menuju ke desa terpencil itu, walaupun pada akhirnya tembus lewat jalur besar lagi, tapi jalannya terjal penuh dengan bebatuan. Kurang lebih pukul 3 kami mulai memasuki desa itu. Alhamdulillah itu udah kelihatan desanya. Walaupun kami terkejut, desanya hanya dihuni kurang lebih 30-25 orang rumah. Temanku mengeluh, "Waduh, rumahnya kok sedikit, udah jauh ke sini padahal rencana akan nginap jualan sampai malam." Singkat cerita, maghrib pun tiba, azan pun berkumandang. Temanku ngajak pulang, sedangkan aku maunya nginap karena takut nanti di tengah hutan kalau macet lagi. Karena hutannya sangat panjang, jauh dan gelap gulita. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya aku pun mengalah dan mau pulang walaupun terpaksa. Karena yang menyetir adalah aku, temanku gak bisa. Kami pun bertanya-tanya pada warga sekitar, apakah ada jalan pintas yang lebih enak jalannya dan tidak jauh, dan apakah masih ada orang yang lalu lalang mau lewat turun ke desa bawah sana. Kata warga sekitar, ada jalan pintas tapi jalannya setapak kecil, hanya cukup 1 motor. Dan kalau udah malam jarang sekali orang lewat atau turun ke desa bawah sana. Singkat cerita, setelah kami numpang sholat maghrib di rumah warga, ada yang ngasih tahu bahwa ada orang yang pulang cari rumput. Aku disuruh ngikutin dari belakang. Aku pun bergegas mengikutinya.
Hanya selisih mungkin kurang lebih 1 menit. Aku pun terkejut karena orang itu sudah nggak ada, hilang entah kemana. Padahal hanya selisih 1 menit jalannya susah. Aku pun bingung dan ragu lewat jalannya yang mana, karena banyak sekali cabang-cabang jalan kecil. Sesuai arahan dari warga yang aku ingat, aku disuruh ngikutin jalan kecil terus. Di tengah kesunyian dan jalan setapak yang sangat banyak lubang, sehingga motor kami terlunjak-lunjak naik turun yang bisa membuat badan kami sakit semua. Kanan kiri semak belukar, banyak ranting-ranting yang kering yang menghalangi jalan motor. Akhirnya kaki saya sering tersambar oleh ranting-ranting yang sudah kering. Aku merasa ada yang mengawasi di sekeliling kanan kiri jalan hutan itu. Terasa merinding dan tanganku terasa kaku karena menahan setir. Jalannya hanya setapak berlubang-lubang pula. Akhirnya aku udah nyampe di persimpangan jalan. Aku pun bingung mau kemana arahnya. Karena keadaan gelap gulita, hanya lampu motor menyorot ke depan. Kami pun bingung mau ke arah mana. Akhirnya kami memutuskan untuk ke arah kiri. Dan jalannya lebar tapi penuh dengan bebatuan lagi. Batunya tajam-tajam seperti batu preceng, dan membuat badan kami terasa sakit semua. Walaupun kami ragu, akhirnya kami terus jalan ke kiri. Aku pun masih merasa merinding karena aku merasa diawasi di sekeliling jalan hutan itu. Temanku hanya diam 1000 bahasa di sepanjang jalan, gak ngomong sama sekali. Setelah beberapa saat kami pun sayup-sayup mendengar suara azan Isya dari kejauhan. Kami pun merasa tenang dan bersyukur karena hampir nyampe. Kami pun merasa tenang karena beberapa kilometer lagi sudah nyampe di desa bawah. Singkat cerita, aku pun sampai di kampung desa. Aku pun singgah dan ngobrol sama seseorang. Orang itu tiba-tiba bertanya kepada kami, "Mas, Dari mana mas? Malam-malam begini. Aku pun menjawabnya, "Dari kampung atas, Pak." Orang itu seketika melungu mendengarnya. Apa? Dari kampung atas mas? Lalu saya pun menjawab, "Iya, Pak." Waduh, kok berani banget malam-malam begini. Aku aja yang asli orang sini nggak berani. Untung nggak tersesat sampean mas. Soalnya biasanya ada orang yang disesatkan di jalan situ mas. Padahal itu siang hari, apalagi malam-malam begini. Untungnya masnya masih bisa nyampe sini dengan selamat. "Iya, Pak, alhamdulillah." Aku pun merasa aneh. Pantas saja hampir di sepanjang jalan aku merasa seperti ada yang mengawasi kami di sepanjang jalan di kanan kiri jalan hutan. Tapi alhamdulillah kami masih selamat sampai tujuan. Oke guys, sampai di sini ceritanya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komentar. Dan jangan lupa guys, kita untuk selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa untuk membaca doa, karena di sekitar kita itu ada ciptaan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.